Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Sain Natasha, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan membawakan materi mengenai identifikasi persyaratan pertumbuhan mikroba dan kategori mikroba. Pertumbuhan artinya pertambahan substansi hidup yang tidak reversibel, biasanya disertai dengan pertambahan ukuran dan pembelahan sel. Pada organisme bersel banyak, ukurannya bertambah, sedangkan pada organisme bersel satu, jumlah selnya yang bertambah. Meskipun demikian, pada organisme yang bersel satu harus dibedakan berdasarkan bertambahnya jumlah sel. Pertumbuhan mikroba dibedakan berdasarkan dua. Yang pertama adalah pertumbuhan individu dan pertumbuhan populasi. Pertumbuhan individu merupakan pertumbuhan bakteri, umumnya pembiakan dengan pembelahan diri atau divisio. Jika faktor-faktor luar menguntungkan, maka setelah terjadi pembelahan, sel-sel baru akan membesar hingga sebesar sel induk. Hal ini dimungkinkan jika penyerapan zat makanan yang tersedia di dalam medium. Pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi dapat diamati dari meningkatnya jumlah sel atau massa sel, biasa disebut berat kering sel. Pada umumnya, bakteri dapat memperbanyak diri dengan pembelahan biner, yaitu dari satu sel membelah menjadi dua sel baru. Maka, pertumbuhan dapat diukur dari bertambahnya jumlah sel. Waktu yang diperlukan untuk membelah diri dari satu sel menjadi dua sel sempurna disebut waktu generasi. Waktu yang diperlukan oleh sejumlah sel atau massa sel menjadi dua kali jumlah atau massa sel semula disebut doubling time atau waktu penggandaan. Waktu penggandaan tidak sama antara berbagai mikroba, dari beberapa menit, beberapa jam, hingga beberapa hari, tergantung kecepatan pertumbuhannya. Kecepatan pertumbuhan merupakan perubahan jumlah atau massa sel per unit waktu. Ada beberapa fase dalam pertumbuhan mikroba. Fase pertama merupakan fase lag atau fase adaptasi. Fase kedua adalah fase log atau eksponensial. Fase ketiga adalah fase stasioner. Dan fase keempat adalah fase death atau kematian. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nama saya Bun Elmi Arab dari Universitas 19 November Kolaka, jurusan farmasi. Fase-fase pertumbuhan mikroba ada 4. Yang pertama adalah fase lag atau fase adaptasi. Jika mikroba dipindahkan dari satu medium, mula-mula akan mengalami yang namanya fase adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Lamanya fase adaptasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu medium dan lingkungan pertumbuhan, serta jenis inokulum. Pada fase adaptasi ini kemungkinan akan berjalan lambat, dikarenakan beberapa sebab, yaitu kultur dipindahkan dari medium yang kaya nutrien ke medium yang kandungan nutriennya terbatas, serta mutan dipindahkan dari fase stasis ke medium baru dengan komposisi sama dengan sebelumnya. Kedua adalah fase log atau fase pertumbuhan eksponensial. Pada fase ini, mikroba membelah dengan cepat konstan mengikuti kurva logaritmik. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan dipengaruhi oleh tempat tumbuhnya seperti pH dan kandungan nutrien, juga kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan udara. Pada fase ini, mikroba membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan dengan fase-fase lainnya. Pada fase ini pun, kultur sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan. Akhir dari fase log ini, kecepatan pertumbuhan populasi mikroba akan menurun dikarenakan nutrien di dalam medium habis serta adanya hasil metabolisme yang mungkin beracun sehingga menghambat pertumbuhan mikroba. Ketiga adalah fase stasioner. Pada fase ini jumlah populasi sel tetap di mana jumlah sel yang hidup sama dengan jumlah sel yang mati. Pada fase ini ukuran sel menjadi lebih kecil karena sel-sel yang tetap membelah walaupun zat-zat nutrisi habis. Karena kandungan zat-zat nutrisinya habis, sehingga komposisi sel berbeda dengan sel yang tumbuh pada fase logaritmik. Pada fase ini pun, sel lebih tahan terhadap keadaan yang ekstrim seperti panas, dingin, dan bahan-bahan kimia. Keempat itu adalah
fase death atau fase kematian. Pada fase ini, sebagian populasi mikroba mengalami kematian dikarenakan beberapa sebab, yaitu nutrien di dalam medium habis serta energi cadangan sel habis. Pada kecepatan kematian mikroba sendiri dipengaruhi karena kandungan nutrien, lingkungan, serta jenis mikrobanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Santiawati. Selanjutnya, faktor-faktor pertumbuhan mikroba. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu mikroorganisme. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu faktor yang pertama yaitu faktor fisika. Di dalamnya ada suhu, kandungan oksigen, tekanan osmotik, pH, dan lain-lain. Faktor yang kedua yaitu faktor kimia, senyawa racun atau senyawa kimia lain yang berfungsi sebagai bahan makanan. Faktor yang ketiga yaitu faktor biologi, interaksi dengan mikroorganisme lain. Selanjutnya, faktor-faktor untuk mengukur pertumbuhan mikroba. Metode yang pertama yaitu hitungan mikroskopik. Penerapannya terjadi pada perhitungan bakteri dalam susu dan vaksin. Metode yang kedua yaitu hitungan cawan. Penerapannya terjadi pada perhitungan bakteri dalam susu, air, makanan, tanah, biakan, dan lain-lain. Metode yang ketiga yaitu membran atau filter molekuler. Penerapannya terjadi pada perhitungan bakteri dalam susu, air, makanan, tanah, biakan, dan lain-lain. Metode yang keempat yaitu pengukuran kekeruhan. Penerapannya terjadi pada uji mikrobiologis, pendugaan hasil panen sel dalam kaldu, biakan, atau suspensi berair. Metode yang kelima yaitu penentuan nitrogen. Penerapannya terjadi pada penentuan panen sel dari suspensi biakan kental untuk digunakan pada penelitian mengenai metabolisme. Metode yang keenam yaitu penentuan berat. Penerapannya terjadi pada penentuan panen sel dari suspensi biakan kental untuk digunakan pada penelitian mengenai metabolisme. Metode yang ketujuh yaitu pengukuran aktivitas biokimiawi. Penerapannya terjadi pada uji mikrobiologis. Perkenalkan, nama saya Siti Miftahul Intania. Selanjutnya, kategori mikroba. Secara klasik, jasad hidup dapat digolongkan menjadi dunia plantae dan dunia animalia. Jasad hidup yang berukuran besar dapat digolongkan menjadi dunia plantae atau dunia animalia. Sedangkan yang berukuran kecil ini sulit digolongkan menjadi dunia plantae atau dunia animalia. Sedangkan menurut teori evolusi, setiap jasad akan berkembang menuju sifat animalia atau plantae. Hal ini digambarkan sebagai pengelompokan jasad berturut-turut oleh Haeckel, Whittaker, dan Bush. Berdasarkan perbedaan organisasi selnya, Haeckel membagi menjadi dunia plantae, dunia animalia, dan protista. Protista ini untuk menampung jasad yang tidak dapat dimasukkan pada golongan dunia plantae atau animalia. Dan Whittaker membagi jasad hidup menjadi 3 tingkat perkembangan, yaitu yang pertama jasad prokariotik yang meliputi bakteri dan ganggang biru yang termasuk dalam divisio Monera. Yang kedua, jasad eukariotik uniselular yang meliputi alga sel tunggal, hamir, dan protozoa. Dan yang ketiga, jasad eukariotik multiselular dan multinukleat, yaitu divisio fungi, divisio plantae, dan divisio animalia. Baiklah, itu tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.